Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang mau memakmurkan masjid, maka imannya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Nabi, al-masjidu baitun kulli mu'min. Al-masjidu baitu kulli mu'min. Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhidu lahu bil iman. Al-hadis al-qamaqah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimahullah, pagi ini kita bahas tentang manfaat dan keutamaan masjid. Masjid itu seluruh dunia posisinya dan bobotnya sama, kecuali 4 masjid. Kecuali 4 masjid yang bobotnya dilebihkan oleh Allah. Yang pertama adalah Masjidil Haram, itu bobotnya 100.000 kali. Kita sholat 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua Masjidin Nabawi di Madinah, bobotnya 1000 kali. Kalau kita sholat 1 rakaat di Madinah sama dengan 1000 kali. Yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina, itu bobotnya 500. Kalau kita sholat 1 rakaat di Masjidil Aqsa sama dengan 500 rakaat. Dan yang keempat Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Nabi, itu letaknya di Madinah, kira-kira 15 kilo dari Masjidin Nabawi. Kalau kita naik taksi kira-kira 15 menit sudah sampai Masjid Quba. Kata Rasul, siapa yang bersuci dari tempatnya kemudian sholat 2 rakaat di masjidku, Masjid Quba, sama dengan pahalanya haji dan umroh. Nah, 4 masjid ini. Selain 4 masjid itu posisinya sama. Sekarang apa manfaat dan keutamaan masjid? Ini yang pertama, kata Nabi, al-masjidu baitu kulli mu'min. Masjid itu adalah rumah utama bagi orang yang beriman. Jadi masjid itu rumah kita yang paling utama. Masjid itu rumah bagi orang yang beriman. Laksana air adalah rumah bagi ikan. Kalau ada ikan tidak kerasan di air, alamat ikan mau mati. Kalau ada orang yang beriman tidak kerasan di masjid, alamat rohaninya akan mati. Nah, jadi karena masjid itu rumah utama, maka orang yang imannya kuat pasti kerasan di masjid.
masjid adalah rumah utama bagi orang yang beriman. Manfaat dan keutamaan yang kedua, Bapak Ibu, apa? Masjid itu alat untuk ngecas iman. Jadi masjid itu alat untuk ngecas iman. Cara HP itu kalau drop baterainya harus dicas. Kalau orang Islam itu imannya menurun, dicas di masjid. Nah ini sebagaimana Rasulullah menyatakan, idza ra'aytumur rajula mulazimal masjid fasidu lahu bil iman. Siapa yang melazimkan ke masjid, saksikanlah baginya itu imannya kuat. Dan Allah sendiri juga berbicara tentang masjid itu memperkuat iman. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah atau surat Baroah yang tanpa bismillah itu. Apa firman Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Itu firman Allah. Orang yang mau memakmurkan masjid, maka imannya akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaat dan keutamaan yang kedua, alat untuk ngecas iman. Kemudian yang ketiga kata Nabi, man takallama bi kalamin dunya fil masjid ahbatallahu amalahu arba'ina sana. Karena masjid itu adalah rumah utama untuk ngecas iman, kata Nabi, jangan berbicara di dalam masjid urusan dunia. Jangan berbicara urusan dunia di dalam masjid. Kalau kalian melakukan masalah urusan dunia di dalam masjid, perdagangan dan transaksi, itu pahalamu akan diambil oleh Allah. Nah, ini karena masjid itu tempat ngecas iman, bukan masalah urusan dunia. Kalau sudah di luar itu silahkan. Ini jadi masjid tidak boleh digunakan membahas masalah urusan-urusan dunia. Yang keempat, innal malaikata yataqarruna mutakallimina fil masjid bi kalamil lafzi wal jur. Nah, ini kemudian para malaikat membenci orang-orang yang berbicara di masjid perkataan yang sia-sia. Jadi di masjid itu dijaga oleh banyak malaikat. Makanya kalau pas Jumat itu malaikat jaga di pintu-pintu masjid, mencatat orang yang berangkat jamaah, berangkat Jumat itu. Kalau khutbah sudah dimulai, malaikatnya nutup buku mendengarkan khutbah. Maka rugi orang yang sholat Jumat, khatib sudah di atas mimbar, dia baru datang, rugi, tidak tercatat oleh malaikat, hanya menggugurkan kewajiban. Jadi yang keempat, malaikat sangat benci kepada orang yang di dalam masjid bicara sia-sia. Kemudian manfaat yang kelima, kata Nabi, syarrul biqa'is aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Sejelek-jelek tempat di bumi adalah pasar. Sejelek-jelek tempat di bumi adalah pasar. Dan sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid. Nah, ini di pasar banyak orang sumpah palsu. Di pasar banyak orang yang mengurangi timbangan. Di pasar banyak terjadi kejahatan-kejahatan.
sementara di masjid adalah tempat untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi tempat yang paling baik di bumi kata Nabi adalah masjid. Supaya tempat ini lebih bermanfaat, supaya tempat ini kita mendapatkan banyak manfaat, maka ikuti aturan Nabi ketika masuk masjid. Supaya apa? Dapat pahala banyak. Pertama, mulai kaki kanan, naik masjid, masuk doa, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmati. Terus jangan duduk, sholat tahiyatul masjid. Kalau nggak nutut sholat tahiyatul masjid, maka diganti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah 3 kali. Kalau masih nutut sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat tahiyatul masjid, kita sholat qobliyah. Kalau ada qobliyahnya, baru niat iktikaf sambil menunggu sholat berjamaah dimulai. Nah, itulah Bapak Ibu 5 manfaat dan keutamaan masjid. Mari kita makmurkan masjid. Insya Allah iman kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita makmurkan masjid, insya Allah hidup kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la